Biar mungkin saya diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Karena nggak kenal mungkin nggak sayang gitu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Teresia Randa, usia 30 tahun. Jadi saya ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Saya juga bukan pendeta gitu ya. Tapi saya berjuang untuk menjadi hamba. Untuk keseharian saya bekerja di Sekretariat Pusat Rehoboth Kelapa Gading. Di sini saya ada sering melihat beberapa Bapak Ibu yang datang ketika pertemuan sinode, ketika pertemuan home, bahkan ibadah ya. Untuk yang lain, salam kenal. Saya domisilinya di Jakarta. Gitu. Oke, mungkin singkatnya itu. Disclaimer dulu Bapak Ibu bahwa saya tidak lebih baik, tidak lebih pintar dari Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini apa yang saya bagikan, apa yang hari-hari ini belakangan ini Tuhan ajarkan ke saya gitu. Mungkin juga nanti kita bisa saling sharing, dan saya sangat open ketika Bapak Ibu, teman-teman sekalian juga bisa membagikan apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu ya. Melihat banyak kejadian di sosial media lah, di TV gitu, itu mengingatkan saya tentang dua kutub gitu ya, yang mungkin yang sering dengar Pak Erastus berkhotbah gitu, bahwa ada dua kutub, yaitu kesucian dan seberangnya adalah dosa gitu ya, kehidupan dalam dosa, yang saya lihat memang semakin dimatangkan, makin hari itu semakin dimatangkan gitu. Kalau kata Alkitab, yang jahat makin jahat, yang suci makin suci. Dengan demikian, ayat itu bukan sekedar lewat gitu, atau udah bolak-balik saya dengar, tapi menjadi evaluasi bagi saya. Sekarang posisi saya di mana, Tuhan? Saya ini ada di kutub yang mana gitu. Sampai Tuhan ingatkan lagi bahwa kehidupan kamu itu pada mulanya aku berikan seperti satu kitab atau buku yang tebal gitu, yang di dalamnya berisi ya catatan. Makanya hari ini temanya ini ya, catatan abadi yang dicatat oleh Tuhan, penilaian Tuhan terhadap kita gitu. Dimana catatan atau yang menjadi buku itu kumpulan dari hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang mungkin Bapak Ibu ada yang tetap mengingat, cuman saya mengakui tidak selalu mengingat hal ini, sehingga hari-hari itu berlalu begitu saja gitu. Ya tetap berdoa, tetap juga mendengarkan khotbah, tapi karena belum betul-betul meresapi, seringkali masih lupa, seringkali masih jatuh. Tapi oleh karena pertolongan Roh Kudus, oleh karena belas kasihan Tuhan ya, Tuhan ajarin saya hal ini yang membuat saya menjalani hari-hari itu beda dari mungkin kalau bisa dibilang bulan kemarin gitu. Tentang apa itu Bapak Ibu, yang sangat mempengaruhi bagaimana saya menjalani hari-hari kebelakangan ini gitu ya, di tengah kesibukan juga dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saya udah menikah, terkoreksi gitu pertanyaan tentang apa yang menjadi harta, apa yang menjadi harta bagi kamu gitu. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu.
Nah, sebelum jauh nih, mungkin ada 3 4 orang ya, yang saya mau minta izin untuk menanyakan, apa sih yang menjadi harta dalam kehidupan Bapak Ibu gitu. Terima kasih untuk yang on cam gitu ya. Terima kasih banyak. Saya mulai mungkin dari yang on cam. Izin bertanya gitu. Mungkin bisa dari Pak Sofyan yang tadi dari awal nge-host gitu ya. Saya tadi belum on cam tapi udah dengar, oh ini Pak Sofyan. Selamat malam Pak. Kalau izin boleh bertanya Pak, apa yang menjadi harta dalam hidup Pak Sofyan? Baik, terima Ap- kasih Kak Tresya karena saya ditunjuk ya. ya, Ya, saya biasa biasa host saya ada 4 tahunan ya. host di Zoom. Tapi saya bergabung di GSKI baru Februari tahun lalu 2024. Gereja kami ya. Dan Baik gembala baik. kami dengan Pak Eras dekat lumayan. Malam ini Oh, kayaknya beliau lagi ke Blitar dengan Pak Joni dan Kak Roy ya. Roy Sinaga ya. oh, Nah, iya iya ya. iya baik. Saya perkenalkan diri juga saya mungkin saya 59 umurnya 59 tahun. Wah, Selain Selasa saya senior. ada host pemuritan ya. Saya masuk di Home Nusantara ini lewat Kalita Silva ya, Kupang ya. Beliau pasang status saya Oh, lewat baik. Home Nusantara. Jadi kemarin di Sentul juga saya ketemu eh, Kak Harwir, ketemu Kalius, ketemu Iya, Kak iya. Erik ya di sana ya. Jadi saya juga sempat juga selfie dengan Kak Steven di sana. Jadi gembala saya agak lama. Jadi hidup saya pribadi saya ini diproses. Jadi sekitar 86 itu saya sudah kuliah sambil bekerja. Banyak dulu memang yang apa kita punya eh, apa itu cita-cita semuanya duniawi. Tapi setelah kita hidup kekristenan yang benar, itu semuanya itu seperti dikatakan kalau kita di dalam pemuritan itu merubah kebudayaan dunia menjadi kebudayaan surga ya. Jadi apa yang sebenarnya di dalam kitab suci itu Alkitab kita ya kalau dikatakan semua itu nggak ada yang duniawi. Misalnya berkat-berkat itu Iya, bukannya berkat-berkat secara jasmani, semua rohani gitu. Jadi iya. ya kebanggaan saya ya sekarang ini ya seperti tema-tema sebelumnya lah ya. Kita hidup bersandar sama Tuhan aja gitu. Jadi eh Tuhan katakan di firman Tuhan, pikul aku, ikutin aja dia. Maunya kita jangan memaksa kehendak kita, nggak kemauan gitu. Jadi apa yang menjadi keinginan kita, apa itu rencana kita, terus pengharapan kita ya kerja kita tetap kerja, tapi goalnya itu semua dari Tuhan lah. Jadi apa Ya, yang kehendak Tuhan yang jadi gitu. Jadi saya belakangan ini suka dengan lagunya bersyukurnya Karo Sinaga itu yang Pak Eras punya lagu ya, yang dinyanyiin maupun itu jadi kita lewatin lembah kekelaman, gunung pergumulan yang tinggi kita bisa lewatin gitu. Jadi gitu. Jadi yang saya miliki ya saat ini ya Tuhan Yesus lah. Gitu karena kalau bicara siap. aset kita nggak usah bicara aset deh di sini. Gitu Kak Tresya dan saya seperti itu Kak Tresya. Makasih Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, Pak. Berarti yang menjadi hartanya Tuhan Yesus. Amin. Ini terbuka ya untuk yang lain punya jawaban yang berbeda juga bisa gitu. Kalau memang punya yang Bapak Ibu rasa, saya menganggap ini adalah harta gitu. Nggak nggak ada judgement di sini tentu. Saya hanya mau mendengar apa yang mungkin saya renungkan hal yang sama, Bapak Ibu jawabannya apa gitu ya. Mungkin Kak Ramuel izin. Apa yang menjadi harta dalam hidup Kak Ramuel? Saya panggil Kak aja ya biar mudah ya Kak. Hmm, oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kalau pertanyaan seperti ini, kalau di forum seperti ini pasti jawabannya pasti akan rohani semua Kak. Makanya Pak, ini mau dilihat nih. Siapa yang dengan terbuka menjawab? Ya nggak apa-apa sih Pak, apa jawabannya nggak apa-apa. No judgment. Tetapi yang sebenarnya itu realitas hidup kita itu akan membuktikan. Ya, Kira-kira
Apa yang Ah, menjadi harta kita gitu ya. apa menjadi harta kita, berarti itu yang akan menjadi fokus hidup kita. Ya, Jadi kalau benar-benar Tuhan itu menjadi harta kita, kita istilah perhatikan, kita fokus kira-kira benar-benar itu Tuhan ataukah yang lain. Nah, itu mungkin dari saya itu dulu. jadi yang menjadi hartanya sebenarnya maunya menjadikan Tuhan harta gitu ya. Tapi karena melihat cara hidup, kayaknya nggak jadi deh jawab Tuhan itu harta gitu ya. Kan ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita, kalau di sini pasti semuanya itu akan bicara rohani. Iya, siap. Karena memang Semuanya tujuan kita join di sini. kembali pada kebiasaan kita setiap hari. Iya, iya. Oke. Mungkin satu lagi ya terakhir yang on cam bisa Kak Enrico ini, Kak Enrico Gustaf. Malam Shalom Kak, Kak. malam Ya, Kak. Kalau malam. sama, kalau saya yang jadi harta saya, yang pertama ya pasti Tuhan. Yang kedua kayaknya keluarga deh Kak. Iya, Soalnya saya ingat film zaman dulu kan ada harta paling berharga keluarga. Nah, adalah keluarga nah, betul. ya itu Kak. Iya, betul betul. Terima kasih Udah Kak itu aja. Enrico untuk jawaban yang langsung to the point. Terima kasih. Oke, izin saya melanjutkan. Saya pun waktu merenungkan ya pasti tidak mau menghilangkan seperti Karamuel unsur rohaninya gitu ya. Tapi ketika saya jujur-jujuran di hadapan Tuhan, ada hal atau pribadi yang lain yang lebih berharga ternyata. Yaitu bisa diri saya sendiri, bisa keluarga, yang setelah saya gumuli gitu, apa sebenarnya yang Tuhan mau saya pahami mengenai harta yang dalam kurikulum kehidupan saya ini membawa saya makin rela menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan dengan ya tentu nggak mudah dan Bapak Ibu juga jalani hari-harinya mungkin nggak mulus-mulus juga gitu ya. Ketika saya kembali membaca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, apa yang saya miliki, yang dikasih oleh Allah, ternyata cuma satu ini, yang adalah harta saya gitu. Dulu saya bisa berkata dengan lantang, ya Tuhan hartaku. Tapi setelah kembali membaca ayat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, jadi bagi orang percaya, hartanya itu cuma satu. Again, ini masih konsep, tapi harus dihayati bahwa kan keluarga itu sudah mencakup di dalam anak tunggal Bapak yang diberikan ke kita. Jadi sebenarnya kita nggak punya apa-apa. Karena itu yang menjadi problem seringkali ya, ketika kita merasa memiliki itu semua gitu. Rasa kepemilikan kita akan keluarga, akan barang, akan bahkan diri kita sendiri. Itu yang menjadikan kita tidak rela melepaskan dan mengakui bahwa tidak ada satupun yang menjadi milik kepunyaanku. Yang dikaruniakan Allah Bapa itu hanya Tuhan Yesus gitu. Dan ini yang semakin membuat saya bukan lagi cuek, Tuhan yang terjadi dalam hidupku terjadilah gitu. Kalau dulu mungkin ya rela-rela aja, tapi tanpa pengertian bahwa memang itu bukan milikku gitu. Kalau kita masih uh,
Masalah uang kita mungkin udah lewat, tapi masalah harga diri, masalah kehormatan, apakah benar-benar kita mengakui bahwa itu bahkan diri kita bukan milik kita? Ini yang menjadi perenungan saya. Kemudian Tuhan kembali ingatkan mengenai perumpamaan tentang talenta yang dari sekolah minggu saya sendiri udah hafal lah. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Tapi Roh Kudus yang baik itu yang mau menuntun murid-murid Tuhan Yesus ya. Karena perjalanan kekristenan kita adalah murid yang dari usia kita tutup gitu. Dan mungkin di sini banyak senior-senior. Atau juga mungkin ada yang masih seumuran saya gitu. Tapi jadi titik ketika kita berhenti belajar mengenai talenta. Kalau dulu mungkin pemahaman talenta itu ini ya, kemampuan-kemampuan bakat gitu ya. Tapi sama-sama malam ini kita mau belajar, coba renungkan lagi pembacaan tentang perumpamaan ini. Izin saya membacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Perenungan saya bahwa ini sama seperti Tuhan memberikan, mempercayakan talenta kepada kita. Menurut kesanggupan kita, ada yang dikasih 5. Dan again itu dari Tuhan gitu. Seperti modal yang diberikan. Nih, modal. Kalau saya bisa bilang, 1, hartanya bisa keluarga, kesempatan bekerja, kesempatan melayani, atau mungkin punya usaha juga. Yang tadi saya udah highlight bahwa itu dari Tuhan, modal yang diberikan menurut kesanggupannya. Lalu tuannya itu berangkat. Kemudian segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Kalau kita amati Bapak Ibu, teman-teman, berarti ada perubahan ya. Dari awalnya modal 5, dia ubah, dia tambah menjadi 5. Kemudian yang 2 menjadi 2. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali. Suara saya putus-putus ya, Burut. Koneksi saya sih. Saya sih agak lancar, cuman agak nge-freeze aja sekali-sekali, Kak. Oh, maaf. Tapi putus-putus sih enggak ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ayat ke-20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu.
Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Pujiannya sama ya Bapak Ibu, 5 talenta, 2 talenta. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sampai sini saya kembali diingatkan gitu ya, bahwa apapun yang sedang kita jalani, yang Tuhan percayakan, mau itu kerjaan dan keluarga dan lain-lain, itu perkara kecil ternyata. Tapi banyak orang mengerjakan harta ini dalam kesombongan. Dia merasa memiliki itu. Padahal itu perkara kecil di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Kalau kita di Jakarta gitu ya, menganggap, wah meeting, habis itu pertemuan, misalnya pertemuan home, merasa itu hal yang wah luar biasa gitu. Padahal selama apa yang kita kerjakan di bumi, yang dimana kita mengerjakan modal itu perkara kecil. Yang nanti akan kita tuai, dipercayakan perkara besar di kekekalan. Yang menggentarkan saya ketika masuk ke dalam ayat selanjutnya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Ada seperti protes ya. Kenapa Tuhan nuntut aku untuk melipat gandakan ini sementara aku memang cuma dikasih segini. Kemudian jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas." Wah, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun jua yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Menjadi begitu menakutkan ya, kalau ketika kita merenungkan perumpamaan ini yang mungkin selama ini pemahaman saya masih ya udah sekedar lewat aja tentang perumpamaan ini. Tapi ketika saya mengevaluasi, Tuhan, saya masih kurang. Saya masih merasa banyak yang saya nggak ngerti, pengenalan saya belum sepenuhnya akan Tuhan. Dan ternyata memang seperti pujian tadi, Roh Kudus itu yang menjadi perwakilan Allah Bapa, benar-benar menjadi penolong bagi kehidupan kita. Apa yang kita lakukan di lembar-lembar hari kehidupan kita, kalau tadi Pak Zofian udah 50-an, 50 sekian tahun. Catatan apa yang sudah tercatat gitu? Kualitasnya bagaimana? Saya pun juga kualitasnya bagaimana?
Apakah kita sudah mengerjakan talenta, modal yang Allah Bapa sudah berikan ke kita? Ia menghendaki untuk kita bisa mengembangkan itu, bukan harta 10, 5 jadi 10. Tapi perubahan demi perubahan itu yang menjadi sebenarnya harta kita. Dan di situ tadi pujian dari Tuhan kepada hamba yang menjalankan, yang mengerjakan. Pujiannya adalah setia. Setia, hamba yang setia. Yang baik dan setia, sementara yang tidak sama sekali mengembangkan, yang tidak mengerjakan, itu dikatakan jahat dan malas. Jahat dan malas. Saya sangat terkoreksi gitu ketika merenungkan hal ini. Apa yang sudah aku perbuat dengan talenta yang Tuhan berikan? Mungkin ada masa-masa dalam kehidupan kerohanian kita ya Bapak Ibu. Ada masa-masa kita mungkin ngerasa kering, ngerasa mentok. Tapi saya ingat apa yang disampaikan gembala, bahwa di saat kondisi itu kita perlu untuk naik level. Tuhan mau kita naik level. Tapi bisa juga di saat kita tidak berjaga-jaga dalam kondisi kita ngerasa lagi stuck, lagi mentok, itu ada suara pihak lain gitu. Suara pihak lain yang mungkin bikin kita makin drop. Yang menghakimi kita, yang mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, atau apapun itu. Kalau ada dari antara kita yang mengalami hal itu, percaya bahwa Tuhan mau kita naik level. Naik level. Naik levelnya apa? Naik levelnya bekerja lebih keras. Apa yang Tuhan percayakan, apa yang sudah ada dalam kehidupan kita, kita kerjakan. Yang arahnya adalah bukan kepentingan kita. Bukan semata-mata hanya untuk diri kita, keluarga kita. Tapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan ketika kita mulai lagi untuk mau berjalan di next level itu, di atas ayat perumpamaan tentang talenta ini, di situ ada tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ini next levelnya. Ini yang next levelnya. Waktu kita udah dipercayakan harta itu, talenta itu, dan kita mengerjakan bahkan dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah dalam ketekunan? Banyak orang yang bisa pelayanan. Dan mungkin di sini juga banyak ya yang ada dalam dunia pelayanan. Tapi apakah tetap tekun? Apakah tetap setia? Tetap konsisten? Tetap menjaga spirit? Karena di tengah dunia ini ya semakin yang tadi sempat saya bahas, semakin dimatangkan. Dan kalau kita sekarang ada di kaum mediocre, kaum abu-abu, kaum di tengah-tengah, ya kita udah sering dengar kita ujungnya dimuntahkan. Mungkin zaman sekarang ini iblis sudah gak terlalu bekerja keras ya. Kalau kita lihat berita-berita yang udah terekspos, iblis sudah gak terlalu bekerja keras. Karena manusia udah lebih, kelakuannya udah mungkin lebih dari yang kita tahu iblis berbuat apa gitu. Lalu apa yang menjadi krisis kita? Apa yang menjadi keresahan kita? Apa yang menjadi hal yang harus kita pegang terus? Yang pertama,
kita harus terus belajar. Perumpamaan talenta itu mengajarkan saya gitu. Jangan pernah berhenti belajar. Jangan pernah berhenti berubah. Jangan sombong. Dan hal ini yang terus disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Jangan sombong, jangan merasa udah stop, tahu, dan puas. Ini mungkin mudah untuk kita ucapkan, tapi ketika ada dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita pegang prinsip ini, maka setiap kejadian itu akan menjadi didikan Tuhan gitu. Karena kita sudah menyadari, oh, aku mau belajar. Dalam hari ini aku mau belajar, nanti kepentok lagi kita kelas atau kita mungkin disalahpahami dan lain-lain. Tapi ketika punya hati seperti murid, aku mau belajar. Disitulah benar-benar proceeding word, firman yang keluar dari mulut Allah itu kita bisa dengarkan dan lakukan. Firman Tuhan yang kita baca di Alkitab bukan gak bisa mengubah kita. Tapi apakah firman itu yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi daging dalam tubuh kita? Firman yang mengubah, itu firman yang keluar dari mulut Allah yang masing-masing kita itu beda. Beda didikannya, beda arahannya. Oleh karena itu, pentingnya untuk kita terus mau belajar, nggak menutup diri. Seperti saringan yang gede, kita tampung, bukan sombong. Wah, orang itu sesat, gereja kita yang paling benar, home kita yang paling benar. Wah, kita sebagai murid kita harus belajar yang di dalamnya nanti kita bisa menyaring. Dan gak perlu takut, Roh Kudus terus bekerja untuk menyaring pengetahuan apa yang kita terima kalau kita bersekutu terus dengan Roh Kudus. Yang buruk-buruk itu akan tenggelam dengan sendirinya kalau kita berjalan bersama Roh Kudus gitu. Dan yang kedua, pentingnya seperti gadis-gadis bijaksana ini yang tetap menantikan dengan api yang menyala, punya persediaan. Mungkin kita awali dengan semangat yang penuh di 50 tahun kehidupan kita, di 30 tahun seperti saya. Tapi itu kan belum berakhir. Apakah kita tetap tekun? Apakah kita tetap bijak? Apakah spirit kita tetap menyala sampai Tuhan nanti datang jemput kita? Dan ini gak mudah, menjaga api, menjaga spirit, menjaga hati, menjaga motivasi yang kudus. Tentu tidak mudah. Makanya sampai kita diajak untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Wah, ini seperti mustahil. Tapi metodenya pun udah diajarin, update setiap hari. Janji kita, komitmen, akui apa yang menjadi kesalahan kita. Di situ Roh Kudus mau ngajarin. Tapi pertanyaannya selama ini, apakah kita belajar? Atau kita jadi murid yang ya udah denger, enggak lah, saya udah tahu. Atau kita jadi murid yang oh salah ya ternyata gitu. Dan murid yang baik gak harus selalu ngalamin hal yang buruk dulu baru dia mau sungguh-sungguh. Ibaratnya dia gak harus tinggal kelas dulu baru dia mau sungguh-sungguh. Tapi dengan pengertian dan hikmat dari Tuhan bagi orang-orang yang rendah hati,
yang mau belajar. Bukan cuma belajar satu kali, seperti yang diajarkan juga ya kepada anak-anak. Mungkin di sini juga banyak bapak ibu yang memiliki anak, memperkatakan, mengajarkan firman itu di meja makan, saat berbaring. Itu biar apa? Biar terus menerus. Nah, orang tua ngajarin anak-anak, orang tuanya belajar terus, nggak update terus, nggak ilmu dari Roh Kudus. Saya juga mentor dari anak-anak remaja ya di Kelapa Gading, dan banyak keluhan gitu bahwa kok udah seperti hopeless untuk diubah dan lain-lain. Saya mengerti kadangkala walaupun saya belum punya anak, gimana perasaan orang tua yang aduh kok nggak rela anaknya rusak gitu. Tapi di satu sisi anaknya juga udah anti sama orang tuanya karena terus dinasehati, tapi lihat kelakuan orang tuanya cuma bisa gereja doang misalkan. Ada beberapa yang kayak gitu. Tapi ternyata gak ada anak-anak yang jahat. Gak ada anak-anak yang nakal. Menjadi tanggung jawab orang tua untuk berubah lebih dulu. Saya sebagai istri pun, saya selalu ingat firman, perbuatan istri memenangkan suaminya. Ya ini bukan hanya buat istri, tapi suami, buat anak juga. Kalau kita percaya, tadi dikatakan, kalau kita percaya, satu-satunya menjadi harta kita. Apapun yang Tuhan lagi proses, ambil, tambahkan, kita nggak akan ngeklaim sebagai milik kita. Dan ini yang harus, menurut saya harus terus kita ingat. Kita nggak bermilik. Ini bukan punya saya. Ini punya Tuhan yang harus saya kerjakan. Dengan ketekunan, dengan kesetiaan. Sebelum kita masuk ke diskusi kita, satu ayat di dalam Wahyu 14 ayat 12. Di situ dikatakan ayat 14, Wahyu 14 ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Oh ya, sampai situ saja. Saya ulangi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ketekunan kita mengerjakan perkara-perkara kecil yang Tuhan dianggap Tuhan kita sanggup gitu. Makanya dipercayakan. Istri, keluarga, anak, usaha, pelayanan, saya ulangi lagi. Itu perkara kecil. Apakah kita kerjakan? Apakah kita kerjakan dengan itu di dalam Yesus yang menjadi satu-satunya harta kita? Dengan cara yang Tuhan mau. Sepikiran yang udah sering juga kita mungkin udah ngelotok ya. Sepikiran dan seperasaan yang menyenangkan Dia. Bukti dari kita setia adalah kita berubah. Saya pun dalam hubungan suami istri ya, yang paling membahagiakan itu perubahan. Saya nggak bermaksud mengajari, tapi bentuk kesetiaan itu adalah perubahan yang tentu semakin baik setiap hari. Begitupun juga dengan kita di hadapan Tuhan. Hamba yang malas dan jahat itu, dia kembaliin. Satu, dia nggak curi. Tapi Tuhan nganggap itu kejahatan karena kamu tahu aku berikan ini untuk kamu kerjakan, tapi kamu nggak mengerjakan. Jahat dan malas. Kiranya kita bukan jadi hitungan orang-orang jahat dan malas, Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu rendah hati untuk terus belajar. Open, belajar.
belajar bersama dengan Roh Kudus yang menjadi perwakilan Allah Bapa. Yang Allah Bapa udah bilang itu menolong, itu penolong kamu. Bukan berharap sama manusia, tapi kita dengan tuntunannya kita mau belajar. Dan yang kedua, tekun mengerjakan talenta, tekun tanpa terlihat, nggak kelihatan, maksud saya nggak kelihatan manusia dalam hari-hari kita tekun mengerjakan harta itu dalam kesadaran ini yang menyenangkan Tuanku. Aku harus menjaga semangat ini, aku harus menjaga api kesucian ini. Oleh karena itu aku butuh Tuhan menjaga aku nggak mampu sendiri. Demikian sharing dari saya Bapak Ibu. Kiranya habis ini ada yang mau menambahkan atau ada yang mau sharing juga gitu ya. Dipersilahkan. Terima kasih. Ayo semua, kita kasih reactionnya ke Kak Tere. Sangat-sangat memberkati ya. Kak Tere kalau sharing tuh keunikannya satu ya. Santai gitu kan ya, lembut gitu. Tapi banyak makna mendalam ya. Dan saya yakin semua punya perspektif dalam menangkap sharing yang diberikan ya. Ya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing? Mungkin sharing yang biasa ya. Masih sih dalam seminggu ini kita nggak ada satupun yang bisa kita sharingin. Nah, kemarin Pak Hauri kan udah bilang ya, masa gitu, kita kesini nggak bawa apa-apa. Ayo dong, mau ini kita pakai apa kuasa menunjuk ya. Kalau nggak dikasih kuasa menunjuk nih, apa malu-malu nih. Siapa mau giliran duluan? Dari saya deh duluan, Kalius. Oke, sip. Pak Ya, Sofia, thank you Pak firman Sofia. Tuhan seperti ini udah berapa kali ya kita dengar ya. Sering ya selama kita hidup di kekristenan kita. Tapi malam hari ini ya itu yang Kak Tresia bawakan ya. Adakah kita sudah mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan? Jadi setiap kali kalau di gereja kita ada yang ulang tahun, gembala kita bilang umur bertambah ya, tapi seberapa jauh, seberapa banyak yang kita sudah kerjakan itu yang seperti Kak Tresia katakan tadi ya. Mungkin kita kita sekarang ini masih hamba-hamba yang jahat ya. Firman Tuhan katakan kamu hamba yang jahat. Kita masih banyak yang belum kita kerjakan. Jadi kata saya bilang umur 50 tahun kita apa yang kita sudah kerjakan, di umur 30 tahun kita apa yang kita sudah kerjakan itu. Dari saya seperti itu Kalius. Makasih Kalius. Oke, ayo yang lainnya. Mungkin tadi Enrico udah ya. Tini, atau Kak Weekend? Kak Weekend bisa kangen nih dengan suara Kak Weekend nih. Bisa sharing Kak Weekend? Ya belum bisa. Tini. Ya agak susah sinyalnya root ya. Oke, Brian, Brian, mana seminggu ini? Atau ada yang bisa di-sharing dari apa yang didapat? Oke, suara saya kedengaran ya kali. Ya, aman. Soalnya di sebelah ada acara, jadi sound sistemnya agak jedak-jeduk. Gitu. Tapi saya diberkati tadi dari sharing Kak Tere. Salam kenal Kak Tere, saya Brian. Usia saya juga sama, 30 tahun, sudah berkeluarga. Saya sekarang di Maluku. Satu yang saya tangkap dan ini menyadarkan saya, poinnya kalau kita benar-benar setia,
kita berubah. Itu tadi ya. Menjelang akhir ya poinnya. Ya kalau kita ngaku setia gitu ya, harusnya semakin serupa Kristen itu mungkin kurang kita. Perubahannya kemana ya pasti mengarah ke keserupaan dengan Kristus. Saya selalu percaya bahwa perubahan itu seperti Kristus ya. Ini kan seperti Kristus kan masing-masing orang kan punya pandangan seperti Kristus seperti apa. Tapi menurut saya akan ada kesaksian di dalam batin. Akan ada kesaksian di dalam batin yang istilahnya yang menyetujui mungkin. Menyetujui bahwa ya kamu berubah. Dan ini kan yang langka gitu. Langka, benar-benar langka. Saya sendiri melihat kehidupan saya. Tadi Kak Tere, saya bersyukur ya tadi yang dibahas banyak yang teknis gitu ya, yang benar-benar menyentuh langsung dalam kehidupan kita. Teknikalnya. Membuat saya itu merenung. Benar kata Kak Tere. Apa yang kita catat? Kita sudah hidup puluhan tahun seperti saya ya, 30 tahun, sudah punya catatan apa? Gitu. Apalagi kita punya ini kan, punya kebanggaan kan sebagai suara kebenaran, kita mengerti lah gitu, tentang apa yang harus kita capai. Nah, saya melihat diri saya memang kalau untung saya nggak ditanya tadi ya apa harta saya gitu ya. Kalau ditanya mungkin ya mungkin saya tidak akan punya keberanian untuk menjawab bahwa harta saya itu Tuhan dengan melihat kehidupan saya. Tapi itu biarlah menjadi pengharapan dan menjadi satu-satunya keinginan kita untuk menjadikan Tuhan itu sebagai benar-benar satu-satunya harta kita. Saya melihat hidup saya ups and down dalam perjuangan ini. Tetapi justru disinilah perjuangan itu menurut saya. Justru disinilah perjuangan itu. Inilah yang memverifikasi kita. Memverifikasi kita apakah benar-benar kita itu sedang berjuang. Dan kita menyadari kalau nggak ada hal-hal ini, peristiwa-peristiwa hidup ini di mana kita gagal bangun, mungkin kita tidak akan menyadari hal-hal kecil dalam diri kita seperti dosa-dosa kecil. Justru dalam keadaan seperti ini, disinilah momentum kita. Mungkin ini yang disebut sebagai momentum. Momentum kita untuk memaksa diri untuk berubah. Ya, kalau kamu jatuh, kamu sadar bagus dong, gitu ya kira-kira bentuknya. Kalau kamu jatuh, terus kamu sadar kamu jatuh ya bagus. Bagian orang kan nggak sadar dia jatuh. Itu yang lebih buruk kan, sadar. Tapi kalau kamu jatuh, kamu sadar, bagus dong. Nah, jadi pernah ada adik rohani ya di gereja kami ya. Jadi dia itu ngomong begini ke saya. Dia tanya kan, Kak, saya itu rasanya ini loh, saya menyadari keadaan diriku ini buruk sekali. Terus saya bilang, kenapa? Saya merasa saya itu selalu jatuh bangun. Saya merasa bersalah gitu. Setiap kali saya jatuh, saya merasa bersalah. Nah, dulu kan belum seperti istilahnya belum lama kan di suara kebenaran juga kan. Jadi wah kita bingung kan jawabnya. Seperti itu gimana ya jawabnya? Biasanya kan ya sudah kamu tetap berjuang saja. Ya Tuhan nolong. Nah entah waktu itu saya mungkin kemasukan doa. Ya. Saya jawab begini sama dia. Justru bagus dong. Justru bagus dong. Kamu sadar itu bagus tuh saya bilang. Banyak orang di luar sana itu nggak sadar loh dia melakukan dosa. Pikir dia itu baik-baik aja kan. Sehingga itu tidak menjadi keresahan dia. Kamu bagus loh sekarang. Itu menjadi keresahan kamu. Berarti kamu tahu itu salah. Nah sekarang kamu berubah. Kamu berubah. Karena kamu kan sudah tahu sekarang bahwa itu salah. Jadi hal-hal ini yang memberkati saya juga ya Kak Tere.
perjuangan ini ya, perjuangan ini memang berat ya. Jadi, eh, melangkah dalam kesucian ya, melangkah dalam kesucian itu menurut saya, aduh, nah distraksinya banyak sekali ya, aduh banyak. Kita udah bagus-bagus doa ya, pagi-pagi doa gitu kan, wah damai sejahtera ya kan, wah bukan kita nih, wah mantap. Ya sampai di kantor gitu ya, waduh kita lihat hal-hal yang harusnya tidak seperti itu ya, itu bisa merusak orang sekejap mata. 30 menit ya, sampai 40 bahkan sampai 1 jam kita berdoa ya, itu seakan-akan nggak ada artinya dengan satu hal. Jadi saya biasa terkadang dalam doa bilang, aduh Tuhan, saya itu meratapi keadaanku ini. Bagaimana ya? Mungkin seperti pergumulan Kateri tadi. Tuhan, saya ini sebenarnya di kutub mana sih sebenarnya? Saya ini yang semakin dikuduskan kah? Atau semakin disempurnakan gitu dosanya gitu ya. Kadang-kadang juga saya mikir gitu Kak. Terus terang jujur. Saya mikir, apalagi di waktu-waktu di mana lebih banyak mungkin ya kesalahan atau kegagalan ya yang saya lakukan. Kok rasanya lihat orang-orang, kalau biasa ada notis ya gitu ya di handphone ya, GSKI Robot Surabaya 2 malam hari Rabu kan sama Pak Pak apa Gembala GSKI Robot Surabaya ya, Pak Joni Kelapong gitu. Wah rasanya doanya hikmat sekali gitu ya, hikmat sekali gitu. Terus saya bilang, wah ini Pak Joni udah sampai mana gitu. Terus biasa kalau ada notis doa lagi gitu ya Pak, ya udah Pak, ini mereka sudah sampai mana gitu. Sudah sampai mana level Quran mereka. Jangan-jangan saya ini benar-benar ketinggalan sangat jauh gitu. Sehingga mungkin nanti saya sudah tidak sempat mengejar. Ya, tapi saya tetap berjuang Kak Derek, saya tetap berjuang juga untuk hari-hari ini, untuk hidup saya juga, dan untuk bagaimana saya ke depannya supaya saya berubah. Nah, jadi itu tadi poin saya Kak. Kalau benar-benar kita setia, atau benar-benar kita mengasihi Tuhan, harusnya kita. Dan saya setuju Kak Tere, yang paling membahagiakan dalam keluarga itu betul. Saya senang melihat anak saya berubah. Anak saya masih kecil Kak, 10 bulan. Jadi kalau ada perubahan, kayak misalnya kemarin udah bisa sedikit jalan gitu. Saya senang sekali. Gitu. Kalau saya juga istri saya berubah, saya senang. Ya, mungkin demikian juga sebaliknya mereka terhadap melihat saya. Jadi ini sangat memberkati dan menginspirasi saya. Terima kasih sekali lagi. Cukup kali. Oke, ya Brian lagi di masa ini ya, ngeliat anak dari mulai bayi ya, akhirnya bisa tinggal bareng sekarang ya, gitu. Melihat pertumbuhannya gitu. Seru kan? Ya, gitu ya, melihat kayak apa anak-anak gitu. Nanti semakin gede semakin nakal, nanti ngeliat lagi tuh. Itulah perubahan kita gitu. Kita juga anak-anak nakal sih. Cuma bedanya terjebak di tubuh dewasa. Oke, lanjut. Kalius, mungkin sebelum saya lupa gitu ya, izin Oke, boleh. sedikit ini yang menanggapi. Terima kasih juga buat sharingnya. Saya merasa punya ini teman seperjuangan, teman seperjuangan Kak Brian. Saya sempat terjebak dalam kerumitan menyalahkan diri sendiri. Memang kita meratapi diri gitu. Tapi Roh Kudus itu gak kalah kencangnya mengajar kita. Di satu sisi kan godaannya ada aja kan, rasa bersalah lah, rasa apa. Tapi kalimat yang atau kata yang sering saya ingat adalah just do it. Lakuin, lakuin, lakuin yang benar aja gitu. Dalam misalkan tadi 45 itu memang sempat ini juga ya, salah pengertian dengan doa pagi 51 jam. Itu hanya bagian dari satu hari. Tapi sebenarnya yang Tuhan mau itu satu hari itu kita terus terhubung begitu. Dan itu di situ perjuangan kita satu frekuensi sama Tuhan setiap hari, bukan cuma 60 menit. Tapi bagaimana menghadapi itu gitu. Just do it. Dan tadi saya mau belajar Tuhan. Oh, itu seperti kita nggak membiarkan diri kita ada apa ya, spot, ada area
yang kita mau diperhambakan sama kuasa gelap gitu. Kita langsung saat itu, kalau istilah Pak Era saat itu, kita langsung putus pikiran kayak gitu. Tidak, saya masih punya kesempatan gitu di setengah hari, di beberapa jam ke depannya. Dengan irama itu, dengan kebiasaan itu, tuntunan Roh Kudus itu bikin kita damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu yang saya rasakan ya dalam menjalani ini. Itu bisa kita rasakan waktu kita melepas itu tuh, melepas kemarahan, melepas ekspektasi, kayak gitu-gitulah. Nah, yang saya titip untuk diingat, just do it. Lakukan aja terus. Ini yang benar lakukan. Ini yang benar lakukan gitu. Gagal naik lagi gitu. Kayak mobil gitu ya, kalau di sini mau ke Bogor. Itu kan nggak begini terus kan. Saya nyungsep kita, Pak. Tapi ada masanya begini. Tapi kita sampai ke tujuan. Karena kita terus jalan. Gitu ya Kak Brian. Semangat terus. Oke, lanjut. Kak Kristina, bisa sharing, Kak Kristina? Selamat malam. Dengaran suara saya ya, Kak Lius? Jelas sekali. Ya, agak tersendat-sendat sih. Jadi saya kadang off kan, karena sinyal memang susah nih di tempat saya. Terberkati sekali. Intinya, karena saya hari-hari menghadapi, karena saya pendamping Kak Teresia ya, pendamping perempuan dan anak. Jadi kasus satu belum selesai, kadang-kadang tuh terbawa gini, nah, kok harus saya sih gitu, padahal kita kan banyak tuh pendamping gitu, tapi kenapa jangan jauh-jauh, teman-teman polsek aja, udah Ibu Kristina aja, pendamping yang ini kurang ini, maksud saya kasih kesempatan gitu. Kadang-kadang ada itu tadi kan, iya, yang disampaikan tadi tuh ya, jadi harus kadang-kadang kan ada titik jenuhnya kita karena yang kami hadapin ini anak di bawah umur. Nah ini besok saya harus kembali ke Polres karena anak kena 1 hari di medsos, dibawa pergi, disetubuhi, dan dia maunya Polres minta Ibu Kristina yang dampingi. Karena menurut mereka mungkin saya sudah cukup profesional begitu kan. Pertanyaan saya kadang seperti ini, Tuhan, kok segininya banget sih gitu, anak usia 14 tahun yang kenal 1 hari di medsos, dibawa pergi, disetubuhi gitu. Dan dia enggak bawa HP. Ini besok saya harus dampingi, bikin BAP tambahan. Kadang-kadang Tuhan bawa saya ke titik yang, ya ini loh gitu, kamu terus mau belajar enggak gitu. Jadi usia saya yang bukan muda lagi gitu, saya sudah oma. Saya punya cucu 3, anak 3 gitu. Tapi saya terus katakan sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau percayakan hal-hal yang seperti ini, yang mulai dari anak yang kepengen bunuh diri, ya ini nih gitu, kamu bagaimana caranya, yang notabene kita beda iman gitu loh, beda, mereka Muslim, kita Nasrani, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi dia dengan bahasa sederhana kita. Dan tadi anak-anak lapas yang kami bina kan sebentar lagi ada 5 orang tuh yang bebas, sementara yang Kristen ini kan ada 7 orang. Tadi selalu saya katakan sama mereka, hidupmu adalah agamamu, yang notabene tadinya mereka yang di luar tidak pernah ibadah, akhirnya mendapat kasusnya tuh yang kami tangani ini juga persetubuhan rata-rata anak di bawah umur. Jadi dia anak SMP bersetubuh sama pacarnya gitu. Akhirnya orang tuanya perempuan tidak terima. Jadi kayaknya kadang-kadang ya, ini pikiran saya ini harus saya katakan, kalau memang bantu ya, seperti selalu Pak Eras katakan, kalau memang berubah ya berubah, lah itu tadi yang diucapkan tadi. Jadi saya bersyukur ya, Roh Kudus tuh sangat-sangat menolong saya. Saya single parent gitu, dan
Saya jauh dengan anak-anak, jauh dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, Tuhan keluarga saya, dan harta yang utama tadi saya bisa katakan di sini adalah saya membantu sesama, itu harta saya. Karena di kala tengah malam pun kalau ditelepon sama polsek itu nih, karena saya agak deket sih ke polsek. Bu, ini ada anak dilecehkan gitu. Saya harus ada di sana mendampingi gitu. Mau tengah malam mau apa, tapi saya katakan Tuhan, kalau memang harus seperti ini saya lakukan dan nanti, dan puji Tuhan sampai hari ini saya baru 15 tahun Gak Teresia menjadi pendamping, dan banyak anak yang terberkati, dan uh, sekali lagi wow banget ya. Thank you, dan orang muda yang seperti Kak Tereni dan teman-teman yang lain, kayaknya kami orang tua harus terus belajar. Thank you. God bless, Kak. Luar biasa, izin ini lagi. Wah, keren banget ya ternyata HN5 ini ya. Saya baru terlambat ini datang ke sini. Isinya memang warriors. Luar biasa Ibu Christina. Saya kebayang ya nanti ketika di pengadilan Tuhan ya, Bu. Kalau Ibu terus tekun gitu ya sampai akhir perjuangan ya. Inilah corpus delicti gitu. Di antara semua orang yang ngalamin kisah hidup ya, Bu. Karena ini juga menguatkan saya gitu. Di antara semua, misalkan seorang single parent, ya mungkin pilihannya saya nyerah aja deh. Saya memang mempersalahkan keadaan. Tapi ketika yang ini satu yang namanya Christina Kukar ini sampai akhir selesai. Ini yang lain yang stop di tengah jalan yang banyak alasan gak bisa ngomong. Ini contohnya, ini yang berhasil, ini yang berkenan, ini yang setia, ini yang baik gitu. Kita ingat itu, Bu. Saya pun juga ya kayaknya juga nggak nyampe 70 tahun ya kalau lihat dunia sekarang gitu ya. Tapi kita menantikan upah itu sih, Bu. Semangat terus sih, Bu. Kuat terus, Bu. Mantap. Oke, thank you. Ya, itu juga yang ditunggu ya di HR5 ini, salah satu cerita dari Bu Christina. Karena setiap minggu ceritanya selalu ada yang baru gitu. Karena kan kisah dari pendampingan itu selalu kisah baru banyak terus ya Bu Christina ya. Makanya kan itulah pelayanan Bu Christina gitu ya kan. Dengan kisah yang Ibu dapat dari orang-orang, mungkin itu orang-orang yang hancur. Ya pasti pada saat dibagi di sini juga kita nggak perlu tahu siapa namanya ini, tapi dari kehancuran itu kita ngeliat betapa dunia ini memang sudah begini jahatnya gitu. Dan kita ini di sini nih terlalu nyaman gitu dengan keadaan kita yang kayaknya hidup saya baik-baik aja gitu. Cuma kita ya kekurangan uang, cuma hanya kekurangan uang gitu. Kita nggak sampai kekurangan seperti orang-orang di daerah gitu, yang mereka tuh justru benar-benar kekurangan tuh kekurangan seorang tokoh atau seorang teladan untuk hidup mereka, sampai mereka bisa-bisanya ya, mungkin nggak habis pikir ya, sekali ketemu bisa langsung disetujui seperti itu gitu buat seorang wanita ya. Apa yang ada di kepalanya? Pasti nggak mungkin tuh satu hari langsung tiba-tiba bisa. Pasti karena dia banyak menonton film dan nggak punya figur. Mungkin orang tua yang meninggalkan dia. Jadi dia cuma berangan-angan pengen punya orang yang bisa menyayangi dia, tapi ternyata dia dijadikan korban. Nah, kita kan nggak bisa langsung judgement aja. Apalagi anak-anak muda ini ya. Dan ini juga ya, saya juga sebagai orang tua melihat anak saya aja, saya suruh ngetik aja ya. Dulu kalau lagi main game sampai berjam-jam. Saya suruh ngetik satu halaman buku aja, manyunya kayak apa tahu. Wow, anak zaman sekarang seperti itu. Tapi saya juga nggak bisa menjudge dia, karena saya sendiri meninggalkan dia loh. 8 jam sehari saya di luar kerja, gitu. Terus saya berharap anak saya yang saya kasih renungan, saya kasih tontonan, itu bisa benar-benar jadi rohani. Enggak. Gitu. Peran orang tua tuh benar-benar nggak bisa tergantikan. Dan ya, mungkin itulah yang jadi pelayanan Bu Christina ya. Menjadi orang tua, bukan mungkin orang tua kandung, tetapi menjadi sosok orang tua yang seharusnya didambakan. Semangat pelayanan Bu Christina. Oke, yang lainnya dari Kak Eva Lila. Eva, Iya, Kak. ayo dirinya. Halo, selamat malam, Kak Tere. Selamat malam, teman-teman semua.
Jadi aku setuju dengan pendapat Kak Lius ya. Kak Tere menyampaikan ininya cukup hati-hati, terus bahan apa perenungannya itu benar-benar pengalaman pribadi Kak Tere sendiri gitu. Jadi memang langsung mengena ke kita, apalagi aku gitu. Kak Tere ngomongnya hati-hati, apa yang disampaikan itu benar-benar mengena ke hati gitu. Terus pertanyaan Kak Tere tadi, apa harta yang paling berharga gitu? Waktu Kak Tere mau menunjuk, aku udah mau mempersiapkan jawaban. Untungnya nggak ditunjuk tadi. Cuman aku di awal tadi berpikir kan, aku juga ini yang Kak Romo bilang, iya, pasti ketika kita ada di komunitas Kristen, ketika pertemuan seperti ini, ketika ditanya jawabannya pasti rohani gitu. Aku mengiyakan iya. Ketika mungkin kalau aku pas tadi ditanya sebelum Kak Ramuel, mungkin aku akan jawab seperti itu juga gitu kan. Tapi tadi masukan dari Kak Ramuel, apa pesan dari Kak Ramuel yang mengingatkan lagi, oh iya, coba diselidiki lagi gitu. Nah tadi waktu Kak Tere bilang juga waktu aku mau mempertanyakan ke diriku sendiri, sebenarnya harta yang paling berharga buat aku itu apa gitu kan. Awalnya aku berpikir apa ya gitu, keluarga gitu, yang paling berharga. Karena tadi waktu Kak Ramuel jawab, aku mau bilang Tuhan, tapi kayaknya, nah kembali lagi, jawaban kita itu bisa ditentukan dari bagaimana kita menjalani hari-hari. Kalau memang kita menjadikan Tuhan ya harta berharga, berarti sepanjang hari itu memang kita persembahkan untuk Tuhan. Itu yang menunjukkan bahwa memang Tuhan itu yang berharga buat kita. Cuma aku tadi koreksi diri, sepertinya belum gitu kan. Jadi aku kayak mau pilih jawaban yang kedua, oh keluarga gitu. Karena aku kayak lebih mikir, oh iya keluarga itu penting segala macam. Ternyata itu tereliminasi lagi waktu Kak Tere kasih jawaban diri sendiri gitu. Aku berpikir sepertinya aku labil. Jawabannya beda-beda gitu kan. Tapi waktu Kak Tere bilang diri sendiri, aku merenung, gak, oh iya benar. Ternyata sampai sejauh ini aku masih banyak menghabiskan waktuku untuk lebih banyak menghabiskan waktu untuk kepentingan aku sendiri gitu. Ada aku kasih waktu untuk Tuhan, ada aku kasih untuk keluarga, tapi kalau diukur seberapa banyaknya ternyata masih untuk diri sendiri, masih untuk gimana aku bisa menghargai diriku, gimana aku seperti tadi ada hal-hal harga diri, ada hal-hal di dalam diri yang masih dipertahankan gitu. Jadi itu tadi benar-benar buat aku yang dari jawaban pertama memberi jawaban Tuhan, kedua keluarga, terakhir akhirnya memang benar-benar kalau misalnya ditanya jujur ke diri sendiri, masih membuat berharganya itu diri sendiri lah menurut aku gitu. Tapi apa sharing Kak Tere mengingatkan kembali lah harus banyak yang harus diperbaiki gitu. Sama juga Kak, ini juga masih sedang berjuang, kayak Kak Brian juga masih jatuh bangun gitu, apalagi ada beberapa keadaan mungkin yang berubah gitu. Itu kadang ketika kita punya apa situasi atau mungkin hal yang berubah gitu. Kalau misalnya sama nih Kak Terry, aku juga baru menikah kan. Jadi ketika single dengan menikah itu ternyata perubahannya ada cukup ini gitu. Ada beberapa keadaan yang buat kita jadi lebih sibuk atau apa itu yang buat kita harus perubahan itu gimana ya? Ada mempengaruhi hubungan kita juga dengan Tuhan dan itu buat aku memang ini harus berjuang juga Kak karena memang perubahannya cukup ini kalau kita nggak bisa beradaptasi dengan perubahan itu gitu. Tapi puji Tuhan semua bisa dilewati dan bersyukur bisa ngikutin home malam ini yang disampaikan sama Kak Tere mengingatkan lagi lah eh, harta kita yang paling berharga. Aku cukup menangkapnya di situ ya Kak. Dan sudah seberapa catatan abadi tadi sudah seberapa sepanjang umur kita lah. Kalau seperti aku kan 33 tahun, selama 33 tahun ini sudah apa yang sudah aku lakukan gitu dan bagaimana aku melakukan menjalani hidup ini gitu. Jadi
sampai nanti nggak tahu sampai umur berapa, itu nanti yang menjadi catatan. Lebih banyak mana gitu, seperti lebih banyak kutub ke kudus, kita mengarah ke kudusan atau berada di daerah yang penuh dengan ini banyak kesalahan, itu justru abu-abu gitu. Itu yang mungkin yang menjadi bahan perenungan. Sekali lagi makasih banyak ya Kak Tere buat sharingnya, buat teman-teman semua juga. Tuhan berkati. Oke, lanjut. Kalau dipikir-pikir ya sharingnya apa Kak Eva ya, hartanya banyak ya. Dari diri sendiri, keluarga dan lain. Banyak hartanya kata Kak Eva nih ya. Berarti yang masih dilepaskan banyak juga nih. Oke, lanjut ya ke Kak Helin. Ayo Kak Helin. Akhirnya kena juga. Padahal aku dari tadi udah buang-buang muka biar nggak ditunjuk. Apa ya, terima kasih Kak Tere untuk sharingnya malam hari ini, sangat diberkati. Saya jadi dari tadi kayak, iya ya, apa yang udah ada, catatan apa tentang hidupku nanti? Catatan abadi apa yang kelak akan dibacakan untuk aku, gitu ya. eh Agak sedikit melo, melo walaupun senyum-senyum begini ya, tapi dalam hatiku, ya Tuhan, banyak yang udah kulakukan, tapi kualitasnya jangan ditanya, hancur. Bener, bener nggak? Banyak sekali yang sudah aku lakukan menurut aku ya, tapi kalau dinilai, berapa nilainya? Berapa kualitasnya? Kuantitasnya boleh ribuan ribuan hal yang kita lakukan, tapi ini yang melakukan itu apa? Dasar kita melakukan itu apa? Itu sangat sangat perlu dipertimbangkan, dipikirkan, direnungkan, dan dikikis, mengikis motif-motif yang buruk. Karena Tuhan melihat kualitas, benar ya Kak? Tadi Kak Tere bilang begitu. Berkualitas nggak yang kita lakukan itu? 1001 hal kita lakukan itu percuma kalau Tuhan tidak berkenan dengan satu hal pun. Karena Tuhan memberikan kita kepercayaan, Tuhan memberikan kita talenta, Tuhan melihat kualitas yang kita lakukan itu apa, bukan banyaknya hal yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kan begitu ya. Karena kalau dihitung-hitung, Kateri, saya sekarang udah 37 tahun, udah tua, mendekati bangka. Jadi banyak hal yang sudah menurut saya sudah saya lakukan karena saya kelas 2 SMP saya udah ngajar sekolah minggu. Padahal harusnya masih dimuridkan gitu ya. Udah ngajar sekolah minggu, 8 tahun saya ngajar sekolah minggu, plus jadi ketua, kayak begitulah. Ada kepercayaan-kepercayaan kecil yang diberikan pada saya. Banyak hal yang sudah dilakukan, tetapi malam hari ini kayak disentil gitu loh. Berkualitas nggak yang kamu lakukan? Gitu. Bermakna nggak di hadapan Tuhan yang sudah kulakukan gitu. Tadi seperti kalau berbicara tentang harta, tadi Eva juga banyak banyak list yang sudah gugur dari listku ini Eva. Tadi keluarga, suami, orang tua ini gugur semua setelah Kak Tere bilang ternyata waktu kita lebih banyak untuk diri sendiri. Bener banget. Boro-boro untuk Tuhan. Ya kita bangun pagi. Sebetulnya Tuhan inginkan 24 jam di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, gitu ya. Tetapi coba kita cek. Nggak usah aku cek teman-teman ya, aku cek diriku sendiri. Bangun pagi, oke, renungan pagi. Aku nggak selalu ikut doa pagi dari Rehoboth karena aku berdua sama suami gitu ya. Doa pagi, renungan berdua gitu. Kadang-kadang kalau misalnya hari Sabtu karena dia berangkat pagi-pagi jam 5, aku ikut doa yang dari Arta Gading. Tapi aku lihat habis ini ngapain nih? Melakukan aktivitas sehari sampai malam lagi berdoa lagi untuk tidur, sebelum tidur gitu ya. Apa yang udah aku lakukan? Lebih banyak untuk diriku sendiri ternyata. Sementara
aktivitas yang untuk diri sendiri ini belum dikategorikan di hadirat Tuhan gitu. Jadi malam hari ini sangat diberkati, diingatkan, disentil dengan nada yang lembut tapi menusuk. Makasih Kak Tere untuk sharingnya malam hari ini. Mari belajar bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang berkualitas di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin hanya sekedar angka, jumlah, berapa banyaknya. Tetapi Tuhan ingin hidup kita hari lepas hari semakin mengalami perubahan, perubahan yang condong ke sorga, bukan condong ke keduniawian, gitu ya. Kadang-kadang semakin kita mendengar firman Tuhan, semakin kita abai. Oh iya, aku udah tahu begini orang-orang yang hidup di dalam Tuhan harus begini, harus begini. Tahu segala hal, tahu banyak hal. Semakin banyak kita pelajari, seharusnya semakin banyak tindakan. Harus semakin banyak melakukan, gitu ya. Tadi Kak Tiri juga bilang, lakukan saja kebenaran. Apa yang benar itu lakukan. Tetapi kadang, bahkan sering kali, semakin kita tahu kebenaran, semakin kita tahu bahwa ini adalah pelanggaran, bahwa ini tidak boleh dilakukan, bahwa berdiam diri saja tidak cukup, harus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita tahu, tetapi kita abai, kita menunda, nantilah. Ternyata sudah di penghujung waktu kita. Itu jadi malam hari ini itu yang saya tangkap Kak Tere, berkualitas enggak apa yang tercatat yang akan dibacakan dalam hidup kita nanti. Tuhan berkati Kak. Mantap Kak Herlin ya. Banyak banget ya. Nggak semuanya bisa dapat ya. Kak Tere mau menanggapi Kak Herlinnya dulu nih. Takutnya saya mau nanggapi terus, gak kebagian yang lain, Kak. Silahkan. Mau denger yang lain juga ya. Belum Pak Harwin. Pak Hanjang apa Pak Harwin? Kak Ramuel, ada nggak? Ada yang mau ditambahin? Atau Kak Lisda nih. Kak Lisda, Enrico. Enrico ada? Pak Robert atau Vita? Ayo, siapa yang mau duluan? Oke, terpaksa Pak Harwin. Aduh, Kak Lisda dulu deh. Kak Lisda dulu nih, udah on cam. Ayo, Kak Lisda. Just sharingnya Kak Lisda. Udah lama nih. Masih on, masih di mood. Dian mood dulu. Oh, maaf Kak, lambat masuknya karena ada kuliah PPG jadi agak lama Kak. Cuma tadi pas dengarnya itu waktu Kak Herlin sih tentang kualitas. Jadi yang saya tangkap itu dalam keseharian itu udah benar sesuai enggak dengan apa yang Tuhan kehendaki yang kita kerjakan. Jangan-jangan kayak itu ambisi kita semata gitu, bukan kemauannya Tuhan. Kita kayak aku ingin berhasil supaya bisa tolong banyak orang. Tahu-tahu bukan itu yang Tuhan mau gitu. Itu sih Kak. Oke, gitu ya, Kak Lisda ya. Iya. Sip, sip. Thank you. Saya kira ini apa nge-freeze sinyalnya atau apa audio ternyata sudah ya. Ya, betul ya. Jadi apa ambisi juga kadang jadi harta kita ya. Karena kita pikir kita lagi melakukan apa yang Tuhan mau, ternyata ambisi itu harta kita yang kita pegang gitu. Kita merasa ini ambisinya Tuhan juga, tapi ternyata belum tentu ya. Oke, Pak Harwin. Ya, Pak Harwin, tunggu sharingnya. Ya, shalom. Salam kenal ya Teresia. Saya sharing apa ya? Mungkin gini kali ya. Kalau Teresia baca nama saya itu kan belakangnya ada sing ya.
Jadi kalau Sing itu biasanya kalau orang tahu kita datang dari utara India, dari Punjab, dan kita punya kepercayaan adalah orang-orang Sikh dulunya. Orang-orang Sikh itu adalah orang-orang warrior ya, sering dipakai di tentara di India. Saya ikut Tuhan, mungkin saya bisa cerita dari sisi saya, karena saya ikut Tuhan tuh dulunya saya masih Sikh ya, sebenarnya sama akarnya masih Hindu juga. Saya ikut Tuhan tuh 2015 ya, saya dibaptis, sakit hampir mau mati, kemudian dibaptis dan akhirnya selamat karena singkat cerita karena urusannya adalah peperangan rohani lah. Jadi generational curse segala macam ya, dosa keturunan dan sebagainya, sampai akhirnya saya sebenarnya korbannya ibu saya, tapi sekali dayung dapat dua gitu loh, iblis maunya begitu kan. Nah tapi puji Tuhan saya diselamatkan. Menarik sih masalah harta ya, masalah harta gini. 2015 saya terima Yesus. Saya berjalan bersama Tuhan, pertama kali saya berjalan sama Tuhan, perjalanan saya orang bilang kan kalau baru dibaptis biasanya jadi anak kesayangan ya, minta apa aja dikasih sama Tuhan gitu ya. Saya keadaannya berbalik malah, karena umur saya pada saat itu 35, saya sekarang 45, jadi saya mungkin langsung dimasukin proses sama Tuhan. Jadi nggak dikasih sayang-sayang dulu gitu loh, disayangnya dengan cara diproses gitu. Langsung pada saat saya punya keluarga mengerti, saya tanda kutip pindah agama. Di pikiran mereka adalah saya pindah agama sehingga saya dikucilkan dan saya ya banyaklah yang saya alami gitu. Sampai satu-satu Tuhan ambil dari saya, contoh papa saya meninggal 2016. 2018 saya harus menyerahkan bisnis saya, harus meninggalkan bisnis saya yang sudah saya bangun passive income dari mulai 2005, cukup lama saya bangun. Maaf saya backgroundnya basicnya dokter, tapi saya berbisnis, sehingga itu pun juga jadi nggak ada nilainya karena saya tinggalkan kedokteran saya. Kemudian saya 2020 sempat saya dianiaya oleh abang saya, dipukul berkali-kali karena saya ikut Tuhan. 2020 abang saya meninggal karena serangan jantung. Saya belum menikah. 2021 mami saya meninggal karena gagal jantung karena dia kehilangan anak setahun sebelumnya. Jadi mami saya shock secara psikologi, nggak bisa tahan, 1 tahun kemudian dia meninggal. Sehingga hari ini saya tinggal sendiri, bisnis habis, 2018 menyerahkan bisnis, everything gone. Pada saat kita kehilangan banyak, saya rasa ya, saya jawabnya dari sisi saya ya, pada saat kita kehilangan banyak, saya rasa baru kita bisa ketemu Tuhan. Karena kalau nggak kehilangan banyak, kalau masih genggam banyak, kita nggak akan pernah ketemu Tuhan. Tuhan itu harus dibarter. Tuhan itu harus dibarter. Tuhan itu nggak bisa ketemu kalau kita nggak barter apa yang kita punya buat dapat Tuhan. Kalau kita berani lepas, kita baru bisa genggam Tuhan. Kalau kita nggak mau lepas ini, kita nggak bisa genggam Tuhan. Jadi harus pilih mau tangan ini mau genggam dunia apa mau genggam Tuhan. Kalau mau genggam Tuhan mau nggak mau lepas dunia. Kalau nggak mau lepas dunia, Tuhan nggak bisa dapat. Memang no choice gitu loh. Ini ekstrimnya begitu. Yang saya lihat dalam perjalanan hidup saya selama ini, saya nggak bilang saya lebih hebat dari siapapun, enggak, sama sekali enggak. Cuman pada saat saya dari gelap ke terang itu, saya menemukan Tuhan sampai satu titik di mana waktu ibu saya masih hidup, masih ada, ibu saya mau bunuh diri sampai ibu saya bilang sama saya, dia pegang pisau depan saya dan dia bilang sama saya,
Dia bilang sama saya sambil pisau menghadap diri dia, kamu udah ketemu Tuhan ya? Di titik itu saya sebenarnya pengen nangis dan pengen teriak sama dia, sekaligus pengen bersuka cita mengatakan bahwa, iya Mami, saya sudah ketemu Tuhan. Saya sudah ketemu jalannya. Saya sudah ketemu ini hartanya yang selama ini dicari. Cuman mata rohani saya yang kebuka, tapi mata mata dia masih tertutup karena masih ada selubung itu. Saya pengen lompat-lompat, saya pengen teriak-teriak. Sebenarnya sampai hari ini pun, kemarin pun saya masih ngobrol sama seseorang di telepon, saya masih bilang sama dia bahwa sebenarnya ada api dalam diri saya yang pengen memproklamirkan bahwa jalan keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Sehingga apapun yang lain menjadi nggak penting. Selain itu, perkara-perkara yang besar adalah itu sebenarnya. Dari mulai sekarang saat ini, pada saat kita masih hidup di bumi ini, perkara besar apa adalah menyatakan bahwa hanya satu-satunya jalan yang benar dan yang ada. Dan hanya satu-satunya jalan yang bisa membawa kamu ke kehidupan atau keselamatan kekal. Karena saya baca dua ayat yang paling saya menggelitik begini. Kalau dikatakan di kitab Wahyu bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan kitabnya masing-masing. Oke, mereka punya kitab masing-masing. Kita akan dihakimi berdasarkan kitab kehidupan, betul ya? Oke, kita nggak masuk ke sana dulu deh, misalnya. Tapi kita masuk dulu ke kitab masing-masing, misalnya. Kita bicara sekarang adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen berdampak kepada orang yang non-Kristen, misalnya. Contoh kayak Ibu Kristina itu kan luar biasa, betul nggak? Ya kan? Saya kagum sama Ibu Kristina, ya. Jadi, saya melihat bahwa gini, pada saat orang dihakimi berdasarkan kitab-kitabnya masing-masing, pertanyaan saya satu sederhana, apakah ada yang lulus? Saya meragukan kalau ada yang lulus, ya. Sehingga pada saat dibaca tadi kan Teresia baca 3 Yohanes 3 ayat 16. Kalau turun ke bawah ayat 36. Siapa yang menolak anak akan murka Allah akan tetap ada pada dia. Itu satu. Siapa yang menolak anak akan murka Allah akan tetap berada pada dia. Artinya itu orang nggak selamat kalau dia nolak anak. Dia bilang dia nggak terima atau dia netral tuh tetap menolak namanya, betul ya. Kedua, di Markus pasal terakhir pada saat Yesus sudah bangkit, jadikanlah semua bangsa muridku dan siapa yang menolak aku, murka Allah akan tetap pada dia. 2 kali dinyatakan seperti itu. Artinya apa? Artinya begitu banyak orang di luar sana yang akan binasa sebenarnya. Mayoritas akan binasa sebenarnya. 98% mungkin akan binasa. Kalau nggak tahu Yesus dan nggak kenal Yesus. Bukan cuma sekedar tahu, tapi menghidupi Yesus dalam hidupnya dia gitu. Memang ada orang yang masuk dalam masyarakat, ada orang yang masuk dalam kerajaan. Tapi orang Kristen di luar sana nggak tahu masalah kerajaan dan masyarakat. Taunya cuma sorga aja gitu loh. Jadi, karena memang no choice bahwa pada saat saya mengatakan, yang kuingini engkau saja, Tuhan tanya, Bapak tanya, benar kamu maunya cuma saya. Kalau kamu benar maunya cuma saya, satu persatu saya ambil. Satu persatu saya tarik, mau itu keuanganmu, kesehatanmu. Orang banyak yang bilang, oh Pak Eras kena kutuk lah, Pak Eras dosa. Enggak, Pak Eras sedang dimurnikan. Tambah murni, karena mahkotanya besar. Banyak orang nggak punya akal sehat. Pak Eras dalam proses sakit ini dimurnikan supaya lebih terang. Banyak orang bilang apa? Oh dia harus minta ampun, dia salah begini ya. Orang bodoh itu namanya, nggak ngerti firman. Dia nggak tahu bahwa pada saat at the end of the day, Tuhan akan ambil jasmanimu dan akan ambil kesehatanmu pada saat yang lain sudah kamu nggak punya, kamu sudah serahkan semua. Yang diambil terakhir adalah kesehatanmu, jasmanimu, dan terakhir apa? Nyawamu yang diambil.
Itulah Tuhan. Sadis dengernya, tapi itulah Tuhan. Tuhan nggak mau diduakan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita setiap hari menduakan Tuhan, artinya kita nggak pernah memiliki Tuhan. Nggak pernah akan memiliki Tuhan. Makanya caranya Tuhan buat supaya dimiliki adalah satu-satu diambil, satu-satu ditarik, satu-satu diambil. Ini kejam, tapi ini realita. That is our God. Because our God is a jealous God. Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu, betul nggak? Jadi pada saat kita belum bisa melepaskan nih yang kita sukai atau yang kita ingini, bahkan keluarga kita pun, bahkan di firman dikatakan, aku tidak membawa pedang, aku bukan membawa damai, aku membawa pedang. 2 dipisahkan dari 3. Aku membawa pedang dalam rumah tangga, terjadilah pedang dalam keluargaku kemarin itu, pada saat semua melawan aku. Dan aku melihat awal pertama sikapku adalah bagaimana aku melihat dari segi firman. Oh, ternyata memang harus begini jalannya. Nah, yang membuat saya tetap bertahan dan maju terus adalah apa? Karena saya merasakan dari gelap ke terang itu. Saya menemukan nih hartanya ada di Yesus. Jadi saya kejar terus tuh Yesus gitu loh. Saya masih ingat ceritanya Pak Eras yang Pak Eras bilang di doa malam. Saya ingat banget. Pada saat saya cari Tuhan, Tuhan kau di mana? Saya di sini. Tuhan kejar lagi. Tuhan kau di mana? Saya di sini kejar lagi. Samperin lagi Tuhan. Percaya nggak sampai hari ini pun saya merasa apa yang Pak Eras rasakan. Saya bilang Tuhan kok saya nggak nyampe-nyampe ya kejar Tuhan ya. Bayar harganya itu, wah, nggak bisa main-main, nggak bisa ecek-ecek, nggak bisa cuman pagi 50 menit doa atau setengah jam doa, nggak bisa. Karena kita hidup dalam sampah, dunia ini sampah. Sampah kuasa gelap. Saya pernah sharing di sini juga, kita hidup dalam sampah yang kuasa gelap, yang begitu bermanuver setiap hari berusaha untuk menjatuhkan kita dari segala sisi. Nah, kalau bentengnya kita nggak kuat, ya sudah, wassalamualaikum. Bye-bye. Saya ngomong gini, kenapa? Karena saya sendiri merasa frustrasi gitu loh. Frustrasinya apa? Saya nggak melihat orang Kristen berjuang gitu loh, habis-habisan. Sedangkan mereka nggak tahu bahwa setiap hari itu perang, perang, dan perang, dan perang, dan perang, dan perang gitu loh. Itu yang buat saya jadi gelisah dan membuat saya jadi, ya tadi yang dibilang, pada saat kamu mengatakan kamu kudus, kamu suci, ya kamu juga ikut harus berubah gitu loh. Kamu juga berubah. Memang nggak gampang perubahan itu di dunia sekuler aja nggak gampang berubah. Kenapa? Kan semua bicara habit, betul nggak? Orang beribadah pun udah ada habitnya gitu loh. Ke gereja udah ada habitnya, udah ada kebiasaannya sendiri masing-masing. Oh, begini habitnya masing-masing. Itu nggak gampang dirubah habit itu. Di dunia sekuler pun orang nggak gampang dirubah habitnya. Harus kepentok dulu, harus di ujung dipentokin dulu kepalanya satu masalah besar atau misalnya harus di corner dulu baru orang bisa change. Itu di dunia sekuler. Bahkan rohani pun sama. Kadang-kadang harus sampai sampai keluarga kita ada yang meninggal baru kita sadar gitu. Oh iya ya, life is short gitu loh. Terus saya mati kemana ya kira-kira? Itu pun kadang-kadang orang nggak sampai begitu pikirannya. Makanya saya tulis status. Pernah nggak berpikir bahwa at the end of the day, kamu final destination-nya mau kemana? Saya ingat banget Pak Eras ngomong, kita melakukan apa segala macam kegiatan pelayanan misalnya. Tapi at the final destination-nya itu nyampe nggak? Masuk nggak tuh yang namanya kerajaan surga? Masuk nggak tuh yang namanya LB3? Ini menjadi satu bahan perenungan buat saya setiap hari sebenarnya. Bagaimana orang-orang Kristen yang sebenarnya kita harus jadi polisi buat orang Kristen juga gitu loh. Harusnya orang Kristen nggak perlu jadiin polisi juga, nggak perlu kita mempolisikan orang Kristen. Harusnya orang Kristen sudah mandiri, sudah dewasa, sudah kejar ketinggalan, sudah do everything related with God setiap hari.
Satu lagi yang saya ceritakan sebelum nutup. Dulu saya di bisnis, saya tanya mentor saya, Pak, gimana caranya saya mau berhasil dalam bisnis itu, saya bilang. Mentor saya bilang apa? Gampang. Every day do sesuatu, lakukan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis. Sehingga kamu akan menjadi satu habit yang baru untuk berhubungan dengan bisnis itu. Itu akan membawa kamu keberhasilan. Oke, saya ingat itu omongan itu. Akhirnya apa? Dari sejak saya dibaptis sampai hari ini, saya aplikasikan dalam dunia rohaninya. Do every day something yang berhubungan sama Tuhan setiap hari, setiap menit, setiap jam, apapun yang kamu lakukan sesuatu yang berhubungan sama Tuhan. Apa itu? Entah itu doa, entah itu baca firman, entah itu ngobrol tentang Tuhan, entah itu diskusi tentang Tuhan, entah itu apa aja, pokoknya apa, dengar khotbah atau apa, pokoknya everything yang related dengan Tuhan. Bila perlu setiap menit, setiap jam, do everything related with Tuhan. Pasti kalau orang kerja, pasti akan saya kasih tahu waktunya, betul. Tapi, kalau kita sudah niatin, yang dikatakan pagi, siang, malam, pikirkan Tuhan, itu nggak mungkin nggak bisa. Jujur ya, saya frustrasi sebenarnya, Teresia. Karena saya merasa bahwa saya udah 10 tahun jalan sama Tuhan. Bukan saya bilang waktu saya sudah 10 tahun udah hebat. Enggak, sama sekali enggak. Tapi yang saya takutin apa? Karena magnet dunia itu begitu kuat. Magnet dunia artinya apa? Yaitu kuasa gelap ya. Saya bisa jadi orang yang belakangan nanti. Kalau saya masih hidup 20 tahun lagi, saya bisa jadi orang yang belakangan gitu loh. Yang awalnya saya pertama jadi belakangan gitu loh. Nanti yang belakangan malah jadi yang pertama nanti gitu loh. Kalau Tuhan datang. Pernah nggak sih kepikiran ini gitu loh? Enggak, banyak orang nggak mikir begitu. Banyak orang mikirnya cuma ya udah gue ikut Yesus selamat. Nah, bagaimana 10 years from now, 20 years from now, 30 tahun dari sekarang gitu loh. Saya bisa jadi yang belakang. Kalau api saya redup atau saya suam-suam kuku, dilepehin saya. Wah, itu kan kacau, betul nggak? Ya, mungkin itu aja kali ya. Jadi, panjangan. Ya, Salius tahu kok. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi apa? Banyak yang mengingatkan dari Pak Harwir ya. Makanya Pak Harwir taruh belakang gitu. Supaya yang lain terus kebagian. Pak Harwir biasanya suka merangkum juga dari semuanya. Dan tadi yang ya bagian saya mau sharing, saya juga menangkap ya yang disampaikan Pak Harwir ini berkali-kali kalau saya sharing sama Pak Harwir itu selalu nyambung ya. Walau kelihatan kita ngomong kemana-mana, tapi ada sambungnya yang satu. Tadi dari perumpamaan KTR adalah apa? Perumpamaan tentang talenta. Itu kita udah sering denger, tapi berkali-kali pun itu diungkapkan selalu ada poin baru gitu. Apalagi dengan apa yang saya sedang alami ya, mungkin saya belum bisa cerita full yang pernah saya janji saya akan cerita, tapi nanti karena belum selesai kisahnya, tapi sebentar lagi kan sampai ke final gitu, baru enak diceritain ya. Yang pasti perumpamaan talenta itu bukan sekedar mengembangkan atau melipat gandakan itu udah biasa kita dengar ya, semua orang harus melipat gandakan talenta yang dia punya. Tapi permasalahannya hari ini yang di sharing sama KTR mengungkapkan satu lagi. Setelah semua itu meningkat dan itu jadi harta kita, sanggup nggak kita ngembaliin talenta itu tanpa merasa semua itu milik kita? Nah, itu jadi masalahnya. Kita merasa semua mengembangkan talenta kita di tempat kita masing-masing ya, karena di Nusantara kita punya pelayanan kita masing-masing dan kita merasa sudah meningkatkan pelayanan kita atau meningkatkan harta kita. Tapi permasalahannya, bisa nggak kita mengembalikan itu? Atau seperti yang tadi Pak Harbi bilang, atau semuanya tunggu diambil satu persatu, baru kita bisa mengembalikan. Nah, itu kan jadi permasalahan buat kita pertanyakan gitu. Jangan sampai Tuhan ambil satu-satu dengan paksa. Seperti orang yang punya satu talenta, bayangin, satu aja Tuhan ambil dari dia gitu. Bahkan bukan cuma diambil, dia dihukum. Nah, jangan sampai itu jadi salah satu dari kita ya. Udah nggak ngembangin, diambil lagi semuanya. Itu benar-benar miskin double itu. Ya, gitu. Dan mungkin kalau dia punya satu, diambil, dia mungkin nggak terlalu berat. Tapi bayangin, bagi yang punya 5, udah bisa ngembangin jadi 10, lalu semua diserahkan kepada tuannya. Itu benar-benar loh. Benar-benar sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan. Artinya apa?
dibaca ceritanya gampang. Coba itu kalau dalam hidup kita. Kita punya segalanya, seperti Pak ya. Gampang ya. Kita nggak usah ngomong Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah segalanya udah diambil. Tapi konteks kecilnya di depan mata kita Pak sudah punya segalanya dalam pelayanan. Tapi semuanya seakan-akan direnggut semua. Dan apakah Pak rela melepaskan itu? Dan merasa bahwa memang itu bukan miliknya dia, itu memang miliknya Tuhan. Nggak gampang. Ngomongnya tuh gampang gitu kan ya. Tapi pada saat kita ngelihat Pak itu, kita akan mengerti karena kita di sampingnya terus kita melihat perjalanannya ya. Melihat betapa benar-benar melepaskan semua itu memang nggak mudah. Dan apa yang akan nanti Pak bagikan setelah dia bisa kembali pelayanan atau kembali berbicara di depan kita menunggu semua. Pasti ada pesan-pesan yang kita juga akan nantikan ya. Ya mungkin kita akan bilang ini pesan-pesan terakhirnya dia, karena mungkin nggak ada second chance lagi setelah ini. Nah, pertanyaan di diri kita masing-masing, apa harta terbesar kita yang udah Tuhan berikan dan sudah kita berhasil kembangkan. Tapi pada akhirnya, apakah kita rela mengembalikan itu? Karena pada dasarnya, itu memang bukan milik kita dan kita nggak punya apa-apa. Nah, semoga ini jadi pertanyaan ke kita semua ya. Vita ada yang mau sharing? Wah, Vita on cam soalnya ini. Taman, ada bisa dibagi minggu ini apa yang terjadi atau apa dari sharingnya tadi mau bagi sesuatu? Silakan. Oke, terima kasih buat waktunya. Mau bilang terima kasih buat KTR juga yang udah sharing dan teman-teman yang tadi udah sharing. Hmm, Kayaknya nggak banyak yang mau aku sharing, apalagi tadi udah sangat jelas yang di-sharing oleh yang dibagikan Pak Haru ya. Makasih banyak dan dari situ kayak aku merasakan memang benar ya kalau Kristen sejak lahir tuh kayak selalu ini ya kayak nggak terlalu adanya mau dibilang kayak selalu bilang selalu kayak waktu kayak biasa sandar yang nggak ada waktu buat kayak ngejar tapi nggak terlalu berlebihan kayak santai ya. Apalagi kalau tiba-tiba udah down atau kayak ada waktu kayak ada sedikit masalah ini kayak udah kayak berhenti sejenak jadi kayak jatuh bangun ya udah jatuh kayak mau bangkit lagi juga kayak butuh waktu yang lama kayak mungkin itu kayak masih menggenggam ada arah yang mau dituju kayak belum jelas jadi tujuannya kayak masih yang paling berharga kayaknya masih sangat jauh karena masih yang diharapkan adalah dunia masih betul-betul sangat jauh. Jadi kayak senang banget malam ini bisa dapat banyak hal. Jadi masih mau belajar lebih banyak lagi untuk kedepannya. Mungkin ini yang bisa. Oke, terima kasih Vita. Tetap semangat untuk belajarnya ya. Semoga di home ini bisa menambah. Ya mungkin saya ngerti karena di daerah juga yang lainnya nggak bisa banyak share. Kita juga terbatasan waktu. Karena ini yang di timur, ini udah jam 11 malam nih. Karena Mall itu jam 11 malam. Makanya warrior hebat ya. Itu terpaksa kita hentikan dulu hari ini ya gitu. Jadi supaya kangennya nanti bisa minggu depan ya kita gantian dengan yang lain. Oke, untuk mungkin doa penutup dan kata-kata penutup dari KTR bisa diberikan closing statement-nya. Oke, terima kasih. Saya pun banyak diberkati hari ini dengan sharing dari teman-teman. Pesan saya, kita jangan berhenti belajar, berjuang, dan terus setia. Itu aja mungkin. Dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Elohim Yahweh
yang sudah memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama malam hari ini dengan rekan-rekan seperjuangan kami. Ada semangat yang baru, ada pengertian yang baru, yang menambahkan kekuatan kami berjuang di hari kemudian. Kami ingat kami gak sendiri. Ada rekan-rekan yang Tuhan adakan dalam hidup kami yang bisa tepat kami saling support. Bukan hanya diri kami yang mau disupport, tapi kami pun juga menjadi support system. Terima kasih Elohim Yahweh untuk hari-hari ke depan. Kami semakin mau berserah, menyerahkan seluruhnya sampai tidak ada yang kami sisakan. Kami nggak tahu, belum mungkin mengerti. Umur rohani kami beda-beda. Tapi kami percaya Roh Kudus yang Kau tempatkan sebagai penolong kami, senantiasa menuntun kami. Ini yang menjadi permohonan kerinduan kami untuk Engkau jaga dalam kebenaran, dan kami mau sungguh-sungguh menjaga hidup kami, menanti kedatangan-Mu. Engkau dapati kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang memberkati pelayanan di Home Nusantara 5 ini. Setiap orang-orang yang sudah berjeri lelah, sudah hadir di tempat ini dengan tekun dan setia, Engkau yang terus menambahkan hikmat, Engkau yang memberikan kekuatan. Bagi pemimpinnya juga, Kak Erik dan seluruh pengurus, kiranya Engkau yang juga terus menambahkan wahyuan, hal-hal yang baru untuk disampaikan. Kiranya kasih-Mu yang mengikat kami semua ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Semua yang hadir malam hari ini mungkin akan beristirahat. Kiranya Engkau juga yang memimpin kami sampai menghadapi hari yang baru. Dengan satu lembar, dengan penuh kesadaran, dengan penuh semangat kami mau katakan, Tuhan, kami mau jaga hati, jaga hidup, jaga semuanya, mempertimbangkan perasaan setiap harinya Tuhan. Bila menjadi doa dan ucapan syukur kami, Tuhan, kami juga teringat untuk gembala kami, Bapa rohani kami senantiasa mengucap syukur Engkau menempatkan beliau dengan seluruh pengajaran, impartasi spirit yang telah beliau taburkan bagi kami. Engkau yang menuntun proses demi proses yang dihadapi seluruh keluarga, kiranya dalam perlindungan. Inilah yang kami sampaikan di hadapan-Mu, kiranya semuanya berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih semuanya. Kita foto dulu ya.